kita siapkan bagaimana mengisi karakter. Kadang-kadang pembelajaran dengan teknologi untuk karakternya belum begitu dapat. Tahu nanti perkembangan selanjutnya. Maka itu yang harus kita pikirkan menjadi tugas kita bersama. Bagaimana sistemnya tetap menggunakan pembelajaran yang modern, tetapi akidah, akhlak tetap tercapai. Ini memang agak rada-rada tidak gampang. Bapak-Ibu sekalian, saya kira itu sebagai pembukaan dari kami. Nanti kita lanjut setelah ini. Kami punya program yayasan akan kami sampaikan ke lembaga pendidikan dan sekolah. Setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali, angan-angan saya 1 bulan, kita lakukan pengajian kepada panjenengan semua yang harus diikuti oleh semuanya, supaya kita sama dalam memahami keislaman kita, mengupdate akhlak kita melalui pengajian bersama. Jadi kita tidak hanya menuntut pada anak-anak kita, tapi kita juga bagaimana mengembangkan kemampuan kita di dalam pengajian-pengajian yang akan kita selenggarakan. Termasuk secara profesional, kan kompetensi itu ada berapa? Kompetensi guru ada berapa? 4. Kompetensi guru ada berapa? Yang harus dikuasai ada 4. Satu apa? Pedagogik. Yang 2? Ya. Profesional. Yang ketiga sosial. Yang keempat ada 4. Pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dibuka lagi, dipelajari lagi, sama-sama kita belajar. Kita juga lagi buka-buka, oh ya, sekilas saya tahu, nanti kita urai lagi waktu di Surabaya apa saja itu dan bagaimana kita mengimplementasikan. Saya kira itu sementara, nanti kita datangkan ahli-ahlinya untuk mengurai itu satu persatu, dan malam ini mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Prof. Fendi. Kalau dokter itu kalau berbicara itu menjadi hukum. Dokter itu kalau berbicara, apa yang dibicarakan itu bisa menjadi teori atau hukum yang harus dipatuhi. Nah kalau profesor itu tambah lebih dhuwur meneh. Wis dokter, profesor, maka ya harus kita patuhi. Jadi beliau juga alim itu kalau di pesantren kan lebih ke kiai karena ilmuannya. Beliau juga alim di dalam keilmuan psikologi karena beliau di sana kecimpungnya di psikologi. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada Prof. Fendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Koesan Pak Catur, Kepala Sekolah Bu Har, Ketua Lembaga Bu Dwi, dan Ketua Komite Pak Edi, dan yang saya sayangi semuanya adalah guru-guru, karyawan dari SD Al-Kausar Pondok Benowo Indah. Semangat ya. Iya nih kok ya. Nah, loh. Saya jadi ingat berapa tahun yang lalu itu ya? 2017 ya? Diingat-ingat sampai 2017. Mungkin yang baru-baru belum merasakan ya. Merasakan bagaimana saya ajak main-main di Terawas. 2013. Ya ada Pak Nasir itu. 2000 berapa itu? 14 atau 13 ya?
jadi ingat gitu. Pak Joko teriak gitu ya, jadi ingat. Alhamdulillah masih diingat. Apa saudara-saudara sekalian dari guru-guru dan karyawan, apa ini pertemuan malam ini bagi saya sangat membahagiakan, karena jujur saya tahu guru-guru dan karyawan langsung ini setelah pandemi ya, sekarang ini ya, berapa kali selalu lewat Google Meet dan Zoom ya. Kadang Google Meet-nya dimatikan wajahnya, alasannya sinyal ya toh. Alasannya itu sinyal, sinyalnya tidak kuat ya toh. Rumah saya di Genjeng susah ada sinyal ya toh. Wah, macam-macam ya toh. Baru kali ini saya baru tahu ternyata guru karyawan SDA Kausar ini ada yang punya bakat penyanyi, ada yang punya bakat parian atau punya bakat dagelan ya. Tidak apa-apa, nanti dibuat YouTube-nya kan bagus gitu ya toh. Siapa tahu nanti yang like banyak akhirnya jadi terkenal gara-gara di Al-Kausar. Al-Kausarnya juga ikut terkenal nanti. Sejak 2000 berapa sih? 2000 terakhir 2017 di Bali ya. 2019 di Bali, dan waktu itu saya memang berujar di Bali kita akan ke mana itu? Batam, Singapura, Malaysia, dan sudah kita rancang untuk berangkat. Tiba-tiba ada pandemi. Ya saya tidak berani berangkat, apalagi sekarang Malaysia dan Singapura lebih parah dari Indonesia, jumlah kasusnya lebih banyak mereka, jumlah yang meninggal juga banyak dari mereka. Terus kalau nanti ada yang pulang dari Malaysia dan Singapura itu kena Karantina. Ditaruh di karantina 14 hari atau 10 hari, 14 hari ya. Jadi sebaiknya memang kita tidak usah ke sana. Bagaimanapun juga ternyata tanah air kita ini lebih bagus dari tanah air mereka, lebih indah dari mereka. Setelah perjalanan bawen pas lagunya lagu dari penyanyi sama Pak Ragil itu kan pas di daerah Bawen itu. Anda tidak memperhatikan ya? Tidak memperhatikan lingkungannya itu. Itu kan viral itu di mana ini? Di video atau di foto-foto itu kan ada jalan tol yang kemudian membelah gunung. Nggak lihat? Iya. Wah, kamu nyanyinya terlalu bersemangat, menyanyinya terlalu bersemangat. Sampai anda lihat, itu bagusnya masa ampun nanti ini. Seperti mohon maaf, mohon maaf, saya pas ke mana nih? Austria, persis kayak di Austria. Gunungnya bagus, kemudian dia jalan membelah itu, kemudian di kanan kirinya ada rumah. Bagusnya masa ampun, indahnya negeri saya ternyata. Sayang kamu udah lihat. Pulang nanti lihat, ini tuh Austrianya Pak Fendi itu bilang gitu ya. Pulangnya malam, nggak kelihatan. Lari di kode lah. Tadi kamu nyanyinya saking bersemangatnya, ini lingkungannya bagus. Nggak tertarik sama lingkungannya, tertarik sama lagunya. Kandas tadi soalnya ya. Punya kandas, jadi tertarik di kandasnya daripada lagu. Padahal itu viral, paling disukai fotonya itu bagus itu. Gunung, ada 2 gunung membelah, kemudian jalan tolnya itu di tengah gunung itu, bagus sekali. Sangat viral. Coba nanti cari di Google itu jalan tol yang membelah gunung yang viral, bagus sekali.
Nanti pas baliknya ya, jangan nyanyi kandas, nyanyi ulang tahun aja ya. Yang ulang tahun, bagus sekali. Ternyata negeri kita lebih indah dari negeri apa? Malaysia tidak punya. Malaysia tidak punya, Singapura apalagi. Ya toh? Sekarang ini yang saya dengar Singapura itu malah lebih parah dari Indonesia karena mereka kehabisan energi. Pinter Pak Jokowi, pinter sekali. Dulu minyak bumi dan apa ini, batu bara itu dijual ke Singapura. Sekarang enggak. Pak Jokowi minta yang diekspor dari Indonesia bukan barang mentah, tapi barang jadi. Dulu sempat kalau pas apa itu ke Singapura, dari Batam ke Singapura itu banyak perahu-perahu tongkang itu isinya batu bara yang diambil dari Kalimantan, ditaruh ke Singapura sebentar, nanti dari Singapura dibeli oleh PT PJB yang ada di Bangil Pasuruan. Jadi ada di sana dulu baru dibeli. Sekarang nggak boleh sama Jokowi, harus beli dalam. Nah sekarang Singapura kekurangan energi, bahkan mungkin sore malam itu mereka harus mematikan lampu karena apa? Energinya kehabisan. Karena Indonesia tidak boleh kirim apa batu bara ke mereka. Berarti kan Anda sangat-sangat bersyukur hidup di apa? Indonesia. Babi ai anak Iraq dikumatukad kita nikmat Tuhan mana yang kau ciptakan di tanah Indonesia ini. Dan tidak ada yang bisa seindah negara kita. Jadi kita sangat-sangat bersyukur hidup di Indonesia. Dan sangat bersyukur pula dalam 3 tahun ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi semangat oleh Allah untuk selalu syiar agama, syiar pendidikan, ilmu, supaya anak didik kita tetap mendapatkan ilmu yang kita berikan. Ini alhamdulillah sekali. Memang saya bisa merasakan guru-guru, saya paham sekali, saya sendiri melakukan itu jam 8 pagi kalau saya sampai jam 9 malam duduk di kursi menghadap laptop, menghadap HP, kadang laptopnya nyonya juga saya buka tiga gantian ya pada jam yang sama, dan itu jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi pantat ini benar-benar saya sampai dari tadi Pak Catur bilang wis ketok tua mas, jadi jalan sudah ada ya karena sudah 2 tahun duduk terus di depan laptop, dan itu dari pagi sampai malam 2 tahun 3 tahun berturut-turut. Jadi sekarang kalau ada acara teman-teman SDL Kausar pergi, saya bilang ke Pak Catur dan Bu Catur dan Bu Ben ini, saya mau ikut, saya mau jalan-jalan, saya tidak mau duduk saja, supaya saya bisa kenal sama Anda semua. Dan ternyata benar ya loh. Saya baru tahu ini ada anak-anak muda ya loh. Ternyata ya yang menjadi staf kami di SDL Kausar. Wah, alhamdulillah anak muda. Wih, suaranya enak ya loh. Suaranya enak ya loh. Film toa ya loh. Kok mari kita takon joget. Suaranya enak, mari takon joget ya loh. Suara saya tidak enak, tapi kalau suruh joget berani tarung misalnya. Joget. Jadi kita sangat-sangat bersyukur bahwa selama 2 tahun ini kita diberi kesehatan. Saya sangat senang sekali ketemu sama Bapak Ibu sekalian, face to face, ketemu. Rasanya juga ada tambahan, ada perbedaan dengan yang di Bali ya. Rasanya ada perbedaan yang di Bali. Karena ada beberapa wajah yang saya tidak kenal, tiba-tiba ada ya loh. Loh kapan melebuni ya? Enggak dikandani ya. Kapan melebuni ya loh. Nah Bali rasanya gak ketok, tapi kok gini ketok ya loh. Nah, selamat bergabung dengan SDL Kausar. Memang situasi ini
situasi pandemi ini sangat sangat memukul semua dunia usaha, sangat memukul dunia usaha. Saya paham banget karena di berbagai kegiatan Zoom saya selalu isinya disambati oleh banyak orang, banyak tempat, bahwa apa ini katanya Pak Catur, media pembelajaran yang dulu canggih itu ya toh, yang dulu belum canggih canggihnya sekarang, ternyata juga membuat manusia jadi berbeda dengan yang dulu. Pola hubungan kita yang dulunya saya senang sekali ketemu berhadapan-hadapan, ini saya bisa tahu, oh ternyata guru-guru saya seperti ini, oh ternyata suara-suara guru saya kalau ono sing rotok rasanya gibah-gibah dikit gitu ya, oh ini toh sing disuarakan oleh guru-guru itu ya toh, ini yang kemudian jadi apa? Saya tidak marah. Kowe dibawa kak Bobo, ya toh. Tapi ketemu aku tak ketakut. Kak Bobo kan. Dari itu kalau di teori namanya suara karyawan itu tetap harus didengarkan untuk kemudian menjadi masukan bagi yayasan bagaimana untuk memperbaiki. Tetapi juga dalam situasi seperti ini situasinya tidak mudah, sangat tidak mudah, sangat tidak mudah. Tidak mudahnya adalah bahwa kalau di perusahaan swasta kalau di perusahaan barang yang dijual tidak ada, kemudian mungkin Anda bisa tanya sama mbak-mbaknya atau mas-mas berapa tahun kemarin ini tempat ini ditutup belum 3. Kemudian di sebelah sana ada yang kamu tanya katanya tadi ada tempat sate itu kemarin juga belum 3. Karena tidak ada pembeli. Sama juga yang dialami oleh di Al-Kausar. Bukannya sambat enggak, cuman kita saling terbuka bahwa banyak dari wali murid yang kena dampak dari COVID. Banyak dari mereka yang meninggal, banyak dari mereka yang orang tuanya yatim, akhirnya jadi yatim piatu. Nah kalau sudah begitu, mereka kan tetap harus tanggungan kita. Sementara itu ada orang tua yang kena PHK dan lain-lain, kemudian bilang ke kita, Pak aku gak bisa bayar, Bu aku gak bisa bayar. Terus kemudian setiap akhir bulan saya disambati oleh Bu Dwi, Pak tetap bayar nah guru baru karyawan. Satu sisi guru wali murid tidak mau bayar, tapi di tanggal 31, 30 ibunya bilang tetap bayar Pak, tetap bayar, tetap transfer. Ini mumet ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Al-Kausar tidak pernah mem-PHK guru dan karyawannya karena pandemi. Kami tidak akan pernah mem-PHK Anda semua karena pandemi. Saya sama Pak Catur selalu tetap mikir mesti ada cara, pasti ada cara bagaimana menyelesaikan persoalan. Karena kita berkeyakinan bahwa setiap persoalan ada apa? Ada ekonomi. Ini sirah berapa ya? Ayolah, sirah berapa? Nama al-usri usman. Al-sirah berapa ya? 3. Setiap ada masalah mesti ada. Setiap ada kesulitan pasti ada masalah. Tuhan memberi pandemi itu pasti ujian bagi kita, pasti nanti ada pemecahannya, ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk pemecahan. Salah satunya kita harus jaga kesehatan. Coba perilaku kita nggak akan jaga kesehatan, kita mungkin akan ya ada di sini ya loh, karena sakit, karena meninggal dunia dan sebagainya. Tuhan benar-benar adil. Tuhan benar-benar sayang sama kita. Itu saya tetap berkeyakinan sama Pak Catur, pengalaman
mungkin guru-guru yang sudah senior-senior gitu. Ini kok pasti di sana semua ya. Ini senior-senior ini juga gabung. Ini ya, ini sudah paham banget bagaimana perjuangan kita dulu ya. Bagaimana kita diusir-usir ya loh. Diusir-usir dari dari satu tempat ke tempat lain ya loh. Ngontrak ya loh. Ya setelah ngontrak kan diusir-usir ya, harus habis, harus bayar dan sebagainya. Tapi dari situasi yang dulu sampai sekarang, saya sama Pak Catur mikir Allah memberi persoalan ini mesti Allah maksud, pasti ada maksud. Tidak mungkin Allah memberi persoalan ini tanpa maksud. Entah itu maksudnya membuat saya sama Pak Catur harus mencari akal bagaimana pemecahannya, dan kita harus bisa lebih baik lagi. Dan alhamdulillah sampai detik ini ya saya dapat laporan dari Pak Catur dan Bu Har, kita sama sekali tidak pernah memecat karyawan kecuali guru dan karyawannya mengundurkan diri ya. Kecuali kalau mengundurkan diri, itu pun kemarin kalau nggak salah siapa yang mengundurkan diri, itu kan sudah kita cegah-cegah, kalau salah sudah cegah-cegah, sudah nggak ada apa-apa ya loh. Tapi tetap aja nggak mau dicegah, ya sudah ya, kita lepas lagi, kita tetap tidak akan memecat Anda karena situasi seperti ini kalau saya memecat Anda itu menjadi persoalan sosial, pasti jadi persoalan sosial. Pengangguran, ngelamar kesana kemari susah, apalagi yang senior ya loh, terus nanggoni sekolah di sini belum nomor guru-guru di senior wangil bisa. Kalau situasi seperti itu kemudian saya tega, ya mungkin Tuhan juga akan tega sama kita nanti. Saya sama-sama Pak Catur, kita nggak akan tega itu karena kita ini dulu membangun bersama-sama. Sekolah ini dulu dibangun dengan keringat dan darah beneran loh, ini bukan darah. Saya merasakan benar keluar darah ini sama Pak Wiji ya loh, masih ingat ya ini ya, sama Bapak ya. Saya sama Pak Wiji ya dipukuli ya loh, karena kita harus mempertahankan SD Al-Kausar. Ya, benar-benar kita keluar keringat dan darah untuk mempertahankan SD Al-Kausar ini. Nah, sekarang SD Al-Kausar ini boleh dibilang apa ya namanya ya? Kalau dalam taraf cycle-nya di perusahaan itu mungkin sudah posisi yang paling beda lah. Kita jangan disamakan kita dengan SD yang lain. Ada hiburan nanti kita barongsai. SD Al-Kausar ini beda dengan SD yang lain. Yang saya tahu ada beberapa SD swasta itu sudah mulai mengurangi guru dan karyawan. Saya pun masih tetap bersikukuh meskipun nanti kita cuma dapat satu kelas, saya tidak akan memecat Anda, tidak akan. Tetapi Anda nanti saya pekerjakan di tempat lain, ada kerjaan lain ya, karena apa ya, kita ini paham sekali ya, guru-guru yang lama pasti paham sekali, kita ini hidup dari siswa. Semakin banyak siswa, semakin kita makin sejahtera, semakin kita bisa hidup. Semakin siswa yang sedikit yang masuk, ya semakin kita tidak dapat apa-apa. Semakin itu, kita sudah mengalami itu. Sudah cari siswanya susah, sudah dapat duit dikit sekali, diambil orang lagi, dibawa orang lagi, susah lagi ya toh. Terus mumet lah pokoknya. Pengalaman itu sudah pengalaman yang paling menyakitkan ya toh. Itu sudah kita lewati. Nah, kalau sekarang kita berada pada posisi yang bagus, SD Al-Kausar ini sudah SD yang bagus, beda dengan SD yang lain. Ya, sekarang saya mohon sekali dengan Anda, jagalah SD Al-Kausar ini. SD Al-Kausar ini jadikan
sawah ladangmu, jadikan sawah ladangmu. Jadi kalau ini sawah ladang, nanti ketika sawahnya kena hama, sawahnya kena nggak panen, ya kita semua tidak dapat makanan. Kalau sawahnya ini makin banyak panennya, ya jadi apa? Semua jadi ikut mati. Jadi saya harapkan jagalah SD Al-Kausar ini. Kita sudah membangun dari dulu SD Al-Kausar ini dengan keringat dan darah. Setelah ini jadi, tolong dijaga. Saya dan Pak Catur, Bu Har, kemudian Bu Dwi ini sudah dalam posisi yang rambut sudah memutih. Cucu saya sudah 2, bentar lagi cucunya gede. Itu sudah apa? Ada saat di mana saya harus menyerahkan tongkat ini kepada orang lain. Bu Har juga harus ada saatnya untuk menyerahkan tongkat kepala sekolah pada orang lain. Bu Dwi juga begitu. Karena apa? Karena dunia ini sudah memang waktunya anak-anak muda nanti yang tampil. Sudah bukan saya lagi, sudah bukan Pak Catur lagi, sudah bukan Bu Har lagi. Dan kita harus menyiapkan Anda semua untuk menggantikan kita. Maka dari itu tentu saya menginginkan Jogon. Terus tak tinggal kemudian luar lampu sekolah ini. Waduh, terus kawan ini gagal mending tak tungguannya masalah putih masih apa? Eman ya loh, dibangun dengan keringat dan darah lah kok apa? Pokok ya mending apa? Mending tak tungguannya saya mati berkalang tanah di situ tak apa-apa. Karena membangun ini benar-benar apa? Dengan bertumpah darah dan apa? Air mata. Dari itu saya titip pada Anda jaga. Selama Anda bisa jaga SD Al-Kausar makin lebih bagus. Enggak kalau kembali ke kita. Saya sudah sama Pak Catur sudah berkali-kali bilang, sudah bertahun-tahun bilang, sepeser pun saya sama Pak Catur ini tidak akan mengambil uang SD Al-Kausar untuk kekayaan pribadi saya. Tidak akan. Semua kembali ke guru. Maka dari itu berapa tahun yang lalu saya selalu budaya Singapura, budaya apa? Malaysia. Nanti kalau situasinya reda, situasinya bagus, ya kalau memang momennya pas ya kita berangkat. Amin. Kalau saya mau berangkat, saya berangkat. Tapi saya harus lihat dulu. Jangan sampai berangkat pulang lebu karantina semua. Wah tambah kumat saya ya toh. Sekolahnya tidak jalan, malah semua satu apa? SD ini kena karantina semua, mati saya nanti. Saya ditangkap polisi karena membolehkan karyawan saya, membolehkan staf-staf saya berangkat ke sana sampai kena penularan. Saya kena tangkap. Maka dari itu kemana-mana pun saya harus masih ini ke Semarang aja ini terekod. Jangan dikira ini kemudian wah enak lancar ya loh. Oh di belakang kita bermain apa caranya polisi Jawa Tengah dan polisi Jawa Timur ini kita nyetop kita. Di situ urusanku sama urusannya Pak Catur. Supaya tidak dicegat, supaya tidak tapi kita membuktikan bahwa kita memang prokes 2 kali vaksin, kemudian swabnya negatif semua. Alhamdulillah, tetap kita sampai ke depan saya titip sekali bahwa SD Al-Kausar jangan, tolong dijaga. Ya kalau saya sebagai pembina meminta Pak Catur sebagai ketua, ya tolong yang jadi kepala sekolah, ketua lembaga ya manut sama Pak Catur. Kalau yang ketua lembaga ya manut sama Pak Catur, kepala sekolah akhirnya manut sama ketua lembaga. Karena kan struktur organisasinya ngatur begitu. Saya delegasikan ke Pak Catur mendelegasikan ke Budi mendelegasikan ke kepala sekolah mendelegasikan ke guru-guru. Kalau saya sudah percaya sama Pak Catur percaya sama Budi percaya sama Bu Har, ya itu artinya perintah saya ya perintahnya Bu Har. Jadi kalau Bu Har menata apapun, ya itu memang nanti terlaporkan pada saya, tersampaikan pada saya. Jadi ya tolong diikuti.
Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga SD Al-Kautsar ini tetap dalam posisi yang lebih baik dari sekolah yang lain. Kita harus lebih baik. Ya, kalau bayangkan aja kalau misalkan pembinaan guru, kemarin sudah berapa kali kita sampai pelatihan apa? Saya mengundang beberapa mahasiswa saya untuk apa? Untuk memberi pelatihan. Itu kalau bayar mungkin belum warang nih. Nah ini itu tahu berapa kalau bayar nyewa orang, gitu. Tapi ini kan mereka saya beri tugas, mereka jadi epok-epok kok tak kongkot tapi tak nilai, itu malah nggak bayar kan? Padahal itu harus harganya mahal. Diatur-atur seperti itu supaya tetap SD Al-Kautsar jalan, ya. Jadi apa yang kita lakukan selama ini dalam proses untuk menjadi SD yang lebih baik dari SD yang lain. Dan tetap saya akan komitmen menjaga bahwa kita tidak akan memecat karyawan kalau adanya nanti tidak terpaksa. Ya. Kita bangun bersama-sama, kita kembangkan bersama-sama SD Al-Kautsar. Jadi itu titipan saya. Mungkin yang baru gabung, ya toh, masih baru tahu, saya masih sabar ini kayak gini ya toh. Tapi nanti kalau sudah mulai kayak di Terawas ya Bu ya, wes metu sumune ya toh. Ini masih masih guyonan, masih ada yang guru-guru lama yang tahu ya toh. 2013 ya, lama ya ternyata ya. 7 tahun ya. 7 tahun tapi tetap kamu makin subur loh kamu. 7 tahun makin subur tapi suaranya makin enak lagi ya. Kita tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik. Menjadi tadi Pak Catur sudah bilang SD Al-Kautsar menjadi SD yang unggul, berprestasi dan peduli lingkungan. Tetap kita harus pertahankan itu menjadi SD yang tetap seperti itu. Bahkan nanti kita harus berkembang ke depan lebih baik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti memang ini tidak akan lama-lama karena